Coronavirus atau lazim disebut COVID-19 merupakan salah satu yang menyebabkan penyakit menular dan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas, SARS-CoV-2. Gejala COVID bisa berkisar ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Selanjutnya gambaran epidemiologi mengenai COVID-19, di mana COVID-19 lebih banyak menyerang pria, 50,3% di Indonesia, 51,4% di Cina. Usia 31-45 tahun di Indonesia, dan 30-79 tahun di Cina paling terdampak. Orang tua dan individu dengan penyakit penyerta berisiko lebih tinggi. Tingkat kematian sangat tinggi pada pasien berusia lebih dari 80 tahun, 14,8% di Cina, 20,2% di Italia. COVID-19 muncul di Wuhan, Cina, Desember 2019, terkait dengan pasar seafood. Thailand, Jepang, dan Korea Selatan adalah negara pertama yang melaporkan kasus di luar Cina. Hingga 9 Desember 2020, negara dengan kasus terbanyak, Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India, Inggris. Angka kematian tertinggi, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, Spanyol. Kasus di Indonesia pertama dilaporkan pada 2 Maret 2020, menyebar ke 34 provinsi. Kemudian wabah dimulai akhir Desember 2019 di mana virus diidentifikasi sebagai SARS-CoV-2 pada 7 Januari 2020. WHO menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat internasional pada 30 Januari 2020. Statistik global hingga 9 Desember 2020, 67.530.912 kasus dan 1.545.140 kematian di seluruh dunia. Statistik Indonesia kasus pertama 2 Maret 2020. Hingga 9 Desember 2020, tercatat 592.900 kasus dengan 18.171 kematian. Materi selanjutnya ialah etiologi COVID-19 di mana COVID-19 adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah infeksi virus corona sindrom pernapasan akut berat atau disebut SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan beta-CoV termasuk dalam subgenus yang sama dengan virus corona sindrom pernafasan akut berat, SARS-CoV, dan corona sindrom pernapasan timur tengah, MERS-CoV, yang sebelumnya ada pada epidemi SARS-CoV dan MERS-CoV dengan tingkat kematian masing-masing mencapai 10% dan 35%. Adapun asal-usul virus yaitu mayoritas pasien pada tahap awal wabah ini melaporkan adanya hubungan dengan pasar makanan laut Cina Selatan Huanan, pasar hewan hidup atau pasar basah, yang menunjukkan asal-usul virus dari zoonosis kemudian diyakini asalnya dari zoonosis. Walau masih belum dapat dipastikan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 mungkin merupakan virus rekombinan antara virus corona kelelawar dan virus corona yang asal-usulnya tidak diketahui dengan terenggiling dan cerpelai diduga sebagai inang perantara yang mungkin. Selanjutnya penilaian awal dinamika penularan pada 425 kasus terkonfirmasi pertama menemukan bahwa 55% kasus sebelum 1 Januari 2020 terkait dengan pasar, sedangkan hanya 8,6% kasus setelah tanggal ini yang terkait dengan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran dari orang ke orang terjadi di antara kontak dekat sejak pertengahan Desember 2019. Adapun penularan virus COVID yaitu melalui paparan droplet pernapasan yang membawa virus menular dari kontak dekat atau penularan langsung dari individu yang mengalami presimptomatik, asimptomatik, atau simptomatik yang membawa virus tersebut. Diyakini asalnya dari zoonosis, walau masih belum dapat dipastikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 mungkin merupakan virus rekombinan antara virus corona kelelawar dan virus corona yang asal-usulnya tidak diketahui dengan terenggiling dan cerpelai diduga sebagai inang perantara yang mungkin. Di dalam penularan COVID terdapat manifestasi klinis 4 fase yaitu pertama fase inkubasi berlangsung antara 3 hingga 14 hari di mana pasien umumnya belum menunjukkan gejala yang signifikan, meskipun virus sudah mulai menyebar dalam tubuh. Dalam fase ini, gejala yang timbul biasanya masih ringan,
namun pasien tetap menularkan virus yang kedua. Fase awal gejala-gejala yang muncul pada fase ini termasuk demam, batuk kering, dispnea, kesulitan bernapas, kelelahan, nyeri otot, dan sakit kepala. Pada fase ini, pasien bisa mengalami penurunan limfosit dan kondisi lesi pada paru-paru yang semakin parah. Ketiga, fase klinis yang berlangsung antara 3 hingga 14 hari di mana pasien umumnya belum menunjukkan gejala yang signifikan. Meskipun virus sudah mulai menyebar dalam tubuh. Dalam fase ini, gejala yang timbul biasanya masih ringan, namun pasien tetap menularkan virus. Pada fase ini, pasien membutuhkan perawatan intensif di unit perawatan intensif, ICU, dan memerlukan bantuan ventilasi mekanik. Dan yang keempat, fase pemulihan. Pada fase ini, kondisi pernapasan mulai membaik dan lesi paru-paru mulai sembuh. Namun, pemulihan dari fase ini dapat memakan waktu yang cukup lama, terutama bagi mereka yang telah mengalami komplikasi serius seperti RDS atau sepsis. Adapun rantai penularan dari COVID-19, yaitu yang pertama agen di mana dalam kasus COVID-19, agen infeksiusnya adalah virus SARS-CoV-2. Virus ini dikenal sebagai virus RNA positif yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan. SARS-CoV-2, seperti strain virus corona lainnya, mudah menular melalui kontak antar manusia, terutama melalui droplet pernapasan. Kedua reservoir untuk COVID-19, manusia adalah reservoir utama. Virus SARS-CoV-2 hidup dan berkembang biak di tubuh manusia, dan orang yang terinfeksi dapat menyebarkan virus ke orang lain, baik mereka menunjukkan gejala atau tidak. Ketiga ialah vektor COVID-19, tidak memiliki vektor biologis yang terlibat secara langsung. Virus SARS-CoV-2 menyebar antar manusia melalui droplet pernapasan. Artinya vektor biologis seperti nyamuk atau lalat tidak berperan dalam penyebaran virus ini. Oleh karena itu, elemen vektor dalam rantai penularan tidak relevan untuk COVID-19. Selanjutnya, portal of exit pada COVID-19. Virus SARS-CoV-2 keluar dari tubuh manusia melalui droplet pernapasan yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Droplet ini mengandung partikel virus yang dapat menular ke orang lain melalui udara atau permukaan benda yang terkontaminasi. Kelima, cara penularan di mana penularan COVID-19 terjadi melalui droplet pernapasan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Penularan juga dapat terjadi secara kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau kontak tidak langsung melalui permukaan yang terkontaminasi. Oleh karena itu, menjaga jarak fisik dan sering mencuci tangan adalah langkah penting untuk mencegah penularan. Selanjutnya yang keenam, portals of entry pada COVID-19. Port masuk utama adalah saluran pernapasan melalui hidung, mulut, atau mata. Setelah virus memasuki tubuh melalui port ini, ia dapat menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan bagian atas dan bawah, menyebabkan gejala seperti batuk, demam, dan sesak napas. Dan yang terakhir, host susceptibility pada COVID-19, orang-orang yang lebih tua, terutama mereka yang berusia di atas 60 tahun, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gejala parah atau kematian. Selain itu, orang dengan penyakit penyerta seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker juga lebih rentan terhadap infeksi yang lebih serius. Sistem kekebalan yang lemah juga dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap COVID-19. Untuk mencegah terjadinya peningkatan yang terjangkit oleh virus COVID-19, maka upaya pencegahan dan penanggulangan dapat diterapkan seperti pencegahan penularan pada individu. Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang masuk ke tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Pencegahan dilakukan dengan mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, membatasi kontak dengan orang yang tidak diketahui status kesehatannya, mandi dan berganti pakaian setelah bepergian, serta menjaga daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat. Kemudian, perlindungan kesehatan pada masyarakat. Perlindungan kesehatan masyarakat terhadap COVID-19 bertujuan mencegah penularan luas yang bisa membebani fasilitas kesehatan. Perlindungan dilakukan melalui upaya pencegahan seperti promosi kesehatan, penyediaan sarana cuci tangan, jaga jarak,
disinfeksi, dan penegakan disiplin. Deteksi dini juga penting dengan pemantauan gejala dan koordinasi dengan dinas kesehatan atau fasilitas kesehatan setempat. Semua unsur masyarakat, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan aparat, perlu berperan aktif. Selanjutnya, unsur penanganan secara cepat dan efektif. Penanganan cepat dan efektif terhadap COVID-19 melibatkan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk pelacakan kontak, pemeriksaan, dan tindakan yang diperlukan. Langkah-langkah utama meliputi 1. Pembatasan fisik dan sosial. Jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, transportasi publik, dan bepergian. 2. Etika batuk dan bersin. Pakai masker, gunakan tisu, atau tutupi dengan lengan saat batuk sneezing. 3. Isolasi mandiri dilakukan pada individu dengan gejala ringan tanpa kondisi penyerta. 4. Karantina populasi berisiko. Pisahkan orang sehat yang kontak dengan pasien COVID-19. 5. Pencegahan infeksi, cuci tangan, deteksi dini gejala, dan terapkan etika batuk sneezing. Dan yang terakhir, pengendalian lingkungan, di mana pengendalian lingkungan untuk mencegah COVID-19 melibatkan pembersihan dan disinfeksi rutin. Petugas kebersihan harus dilindungi dan memastikan permukaan seperti meja, tempat tidur, dan perabotan dibersihkan dengan disinfektan berbasis pemutih 1:99 atau etanol 70% jika perlu. Kamar mandi dan toilet dibersihkan setidaknya sekali sehari. Pakaian dan linen dicuci dengan air hangat 60-90 CE. Dan sampah harus dibuang di TPA yang terstandar, bukan di area terbuka. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.